أتيت بذنبي يا نور فؤادي وهل ترضى عني وقد فنى زادي أتيت بذنبي يا نور فؤادي وهل ترضى عني وقد فنى زادي هل للمسيء رجاء في رحمة وعطاء هل تقبل الأعذار من مثل يا غفار جئت يا كريم عدت يا رحيم تبت يا إلهي. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya auladi al-hibba, semoga antum dalam keadaan sehat, keluarga antum juga sehat, dan dijauhkan dari wabah ini, dan semua urusan antum, rezeki, dan yang lain diperlancarkan oleh Allah dan dalam lindungannya. Amin amin ya rabbal alamin. Naam, semoga antum masih semangat di pagi hari ini dan sehat. Yang sakit semoga cepat disembuhkan, amin ya rabbal alamin. Naam, kita mulai doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wa fawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibadah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan kita masih bisa berjumpa lagi, yang mana pembahasan hari ini adalah masih amil nawasih, yaitu amil nawasih yang nomor 3, yaitu dhanna dan saudarinya. Yang sebelumnya kita sudah bahas tentang kana dan saudarinya, kemudian inna dan saudarinya. Pada kesempatan ini kita akan membahas ada 3 hal, yaitu amal atau tugas dhanna, dan yang kedua adalah apa saja dari saudari dhanna, dan yang ketiga adalah makna dan kegunaan dari dhanna dan saudarinya. Nah, kita lanjut. Yang pertama adalah amal atau tugas dhanna, yaitu dhanna wa akhwatuha af'alun tadkhulu 'alal mubtada wal khabar wa tusamma af'alul qulub. Di sini dhanna dan saudaranya itu sama-sama masuk pada mubtada dan khobar seperti halnya kana dan inna. Akan tapi dhanna dan saudaranya ini disebut dengan af'alul qulub. Kenapa disebut dengan af'alul qulub? Karena arti atau maknanya itu yang berhubungan dengan hati. Nah, nanti kita jelaskan secara detail. Yang perlu kita ketahui, dhanna dan saudaranya ini memiliki amal atau tugas yang mana lain halnya dengan kana dan inna. Tugas dhanna di sini tansibu hadhil af'al al-mubtada wal khobar. Fi'il ini menasabkan mubtada dan khobar. Fayusamma al-mubtada'u maf'ulaha al-awwal. Yang mana mubtadanya itu disebut dengan maf'ulaha al-awwal, yaitu maf'ul yang pertama, sedangkan khobar wa yusammal khobaru maf'ulaha ats-tsani, disebut dengan maf'ul kedua. Lebih jelasnya dalam contoh al-haqqu wadihun, di sini adalah susunan jumlah ismiyah, yakni susunan mubtada dan khobar. Ketika kemasukan kana yang pembahasan sebelumnya, kana al-haqqu wadihan, yaitu al-haqqu di situ adalah isimnya kana, kemudian khobar kana adalah wadihan, sehingga menjadi mansub, yaitu tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Sedangkan inna tansibul isma wa tarfa'ul khobar, yaitu al-haqqa di sini adalah isim inna sehingga dibaca nasab tansibul isma. Kemudian wadihun adalah khobar dari inna menjadi tarfa'ul khobar. Jadi dibaca
rofa. Lain halnya dengan dhonna, di sini tidak ada pembahasan isim ataupun khobar. Contohnya alimtu al-haqqo wadihan. Alimtu, saya yakin, al-haqqo, kebenaran, wadihan itu jelas. Jadi al-haqqo di sini disebut dengan maf'ul bih yang pertama dan wadihan adalah maf'ul bih yang kedua, sehingga keduanya semuanya adalah mansub atau dibaca dengan nasab. Jadi dhonna dan saudaranya itu tansibul mubtada wal khobar, yaitu sebagai apa? Maf'ul bih al-awwal wal maf'ul bih ats-tsani, yaitu sesuai catatan di sini bahwasanya fiil-fiil ini yaitu dhonna dan saudaranya menasabkan mubtada dan khobar, dan mubtadanya sebagai maf'ul yang pertama sedangkan khobar sebagai maf'ul yang kedua. Jadi berbeda dengan kana dan inna. Ini adalah amal dan tugas dari dhonna. Dan yang pembahasan yang kedua yaitu tentang dhonna. Di sini dhonna dan saudarinya berjumlah 9, termasuk dhonna. Yang pertama adalah wajada, yang kedua adalah ro'a, yang ketiga adalah hasibah, kemudian yang keempat adalah ja'ala, kemudian yang kelima za'ama, yang keenam khola, kemudian ittakhadha, dan yang terakhir yaitu 9 alima. 9 ini termasuk dengan dhonna, yang mana saudari dari dhonna yang jumlahnya ada 8, 9 dengan dhonna memiliki makna tersendiri dan fungsi tersendiri. Jadi pembahasan yang 3 adalah makna dan kegunaan dhonna dan saudarinya. Yang pertama, di sini ada alima, ro'a, wajada. Di sini berfungsi tahqiq, yaitu menguatkan, menegaskan atau menyatakan keyakinan. Seperti contoh, alimtul juda mahbuban. Al-juda itu artinya adalah dermawan. Jadi kedermawanan, alimtu saya yakin, kedermawanan itu dicintai. Jadi seorang yang dermawan pasti dicintai oleh orang lain. Perlu kita garis bawahi bahwasanya alima di sini selama ini kita mengetahui artinya adalah mengetahui. Tapi ketika dia menjadi saudaranya dhonna, artinya adalah yakin. Jadi saya yakin, karena perlu garis bawahi dhonna dan saudaranya adalah termasuk dari af'alul qulub, pembahasan tadi yang pertama, yaitu pekerjaan yang bersifatnya adalah hati. Alim tu ketika kita mengetahui dia adalah pikiran, tapi kalau yakin adalah perbuatan dari hati. Alimtul juda mahbuban. Kemudian ro'a. Ro'a itu kita mengetahui artinya adalah melihat. Akan tapi ketika menjadi saudaranya dhonna, dia memiliki makna yakin. Jadi bukan melihat lagi. Sehingga artinya apa? Ra'aitu sidqa munjian. Saya yakin. As-sidqa, kejujuran atau jujur, munjian, menyelamatkan. Jadi bukan melihat. Kemudian wajada. Wajada kalau dalam hadis manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan mendapatkannya. Itu asli arti dari wajada, karena dhonna dan saudaranya adalah af'alul qulub. Kita tekankan lagi, perbuatan hati, sehingga wajatu juga memiliki makna tahqiq, yaitu yakin. Sehingga wajatul ilma nafi'an, saya yakin ilmu itu bermanfaat. Nah, ini makna dari alima, ra'a, wajada yang memiliki faedah atau fungsi tahqiq, yaitu bermakna yakin. Kemudian yang kedua di sini dhonna, ada hasiba,
khala, za'ama. Di sini memiliki faedah dugaan. Contoh, zonantu Khalidan qaiman. Saya mengira Khalid itu berdiri. Meskipun zonantu ini dalam Al-Quran memiliki makna yakin, sesuai teksnya ya, sesuai dengan kondisinya. Meskipun dalam Al-Quran itu ada yang berarti yakin. Kemudian contoh yang kedua, hasibtul habiba qadiman. Saya mengira kekasihku itu udah datang. Qadiman datang, al-habib adalah kekasih. Hasibtu lagi-lagi bermakna saya mengira. Kemudian ada khiltu al-hilala laihan. Khiltu juga berarti mengira. Al-hilal adalah matahari. Laihan terbit. Saya mengira matahari telah terbit. Nah, dari contoh ini kita perhatikan di sini ada alimtu, ra'aitu, wajadtu, ada khiltu, ada hasibtu, ada zonantu, yang mana semuanya memakai itu. Akan tapi boleh-boleh saja antum memakai yang lain. Sedangkan contohnya di sini adalah zonna. Kenapa kok bisa menjadi zonantu? Karena zonna dan saudaranya ini adalah fi'il dan dia menasobkan mubtada khobar dan di mana sebagai maf'ul bi, sehingga zonna dan saudaranya ini perlu diberi atau kita beri fa'il. Contohnya ya hasibtu. Misal yang lain boleh, misal memakai yang isim zahir, misal hasiba Muhammadun al-habiba qadiman, boleh. Sehingga tidak terpaku untuk hasibtu pakai tu ya. Jadi boleh bebas. Dan perlu antum ketahui, zona dan saudaranya ini beramal bukan hanya zona fi'il madi ya. Zona yazunu juga bisa. Hasiba ya sabu. Ro'a yaro, alima ya'lamu. Semua tasrifan dari zona dan saudaranya berfungsi seperti halnya zona. Seperti halnya kana yakunu kun. Jadi beramal, baik itu fi'il madi, fi'il mudhari ataupun fi'il amarnya. Contoh dalam Al-Qur'an, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun. Janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Di sini antum perhatikan, ini ada tahsabanna, yang mana dia hasiba yahsabu. Tahsabanna juga beramal seperti halnya hasiba. Tahsabanna di sini ada nun taukid, di sini bentuknya adalah fi'il mudhari. Dan Allahnya di sini sebagai maf'ul yang pertama, ghafilannya sebagai maf'ul kedua. Di sini tahsabanna yaitu anta, jadi ada fa'ilnya. Jadi tetap ada fa'ilnya karena di sini adalah maf'ul bi, berarti perlu fa'il. 6. Kelompok yang ketiga yaitu ittakhadha dan ja'ala. Di sini faedahnya adalah tahwil atau taswir. Tahwil itu mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain, sedangkan taswir itu adalah merubah sesuatu dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Contohnya, ittakhadtu talibal ilmi shadiqan. Saya menjadikan talibal ilmi, murid atau pencari ilmu, itu teman saya. Atau contoh lain, ja'altu tina ibriqan. Saya menjadikan tanah, tin, ibriqan menjadi kendi. Air kendi untuk tempat air. 6. Contoh dalam Al-Qur'an di sini, wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Dan Allah ja'ala menjadikan lakumul ardo bagi kalian, al ardo bumi, bisaton hamparan. Al ardo maf'ul yang pertama, bisaton adalah maf'ul yang kedua.
Kemudian yang terakhir wa ma adzunnu sa'ata qa'imatan. Di sini adzunnu juga fiil mudhari, dzanna yadzunnu. Yang artinya adalah saya mengira kiamat tidak datang. Naam, alhamdulillah hadzal mini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan fadhlu is'alu, antum tanyakan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.